Ya lailatal itsnain, madza safahat, wahai malam Senin, apa yang telah menyapamu? Kau begitu mulia, kau begitu agung, kau begitu sempurna. Wahai malam Senin, kau menjadi mulia, menjadi agung, karena pada mula lahir makhluk yang mulia, yaitu baginda Nabi besar Muhammad. Saudara-saudara, kalau bukan karena maulidnya Nabi, tidak akan ada hari-hari yang mulia dalam Islam. Kalau bukan karena maulid, tidak akan ada Idul Fitri, Idul Adha, Lailatul Qadar, malam Jumat, Ramadan, Muharram, Fathul Makkah, kemenangan perang Badar, Islam, syariat, akhlak, Al-Quran, ulama. Tidak akan ada itu semua kalau bukan itu diawali daripada hari lahirnya baginda Nabi besar Muhammad. Oleh karena itu kita duduk pada pada siang hari ini untuk bersyukur kepada Allah atas lahirnya baginda Nabi besar Muhammad. Al-Imam Busiri radhiyallahu anhu di dalam qasidah Muhammadiyahnya, apa kata beliau? Muhammadun dzikruhu rauhun bi anfusina, Muhammadun syukruhu fardun alal umami. Muhammad menyebut beliau, mengingat beliau, fardun alal umami. Apa? Mengingat beliau rauhun bi anfusina, ketenangan, kedamaian, ketentraman bagi jiwa-jiwa kita. Muhammadun, Muhammad syukruhu, bersyukur dengan adanya beliau, bersyukur dengan lahirnya beliau, fardun alal umami, wajib bagi setiap umat untuk bersyukur dengan adanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kita duduk di sini untuk bergembira, untuk berbahagia atas lahirnya Rasulullah. Siapa yang suruh? Siapa yang perintahkan? Yang perintahkan Allah. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Qul bifadlillah wa birahmati fabidzalika falyafrahu." Katakanlah, dengan karunia Allah dan dengan rahmat Allah, maka dengan karunia dan rahmat tersebut hendaklah mereka bergembira. Apa karunia Allah? Apa rahmat Allah? Dalam kitab tafsir Ma'alimut Tanzil Al-Imam Baghawi, wa dalam kitab tafsir Jami'ul Bayan Al-Imam Ibnu Jarir Al-Tabari, dalam kitab tafsir Anwarut Tanzil Al-Imam Baydawi, dalam kitab tafsir Madarikut Tanzil Al-Imam An-Nasafi, dalam kitab tafsir Jalalain Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, dalam kitab tafsir Jami' al-Ahkam Al-Imam Qurtubi, dalam tafsir Al-Razi dan dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan fadluhu Al-Quran wa rahmatuhu Al-Islam. Karunia Allah adalah Al-Quran dan rahmat Allah adalah Islam. Sedangkan sebagian ulama yang lain berkata karunia Allah adalah ilmu, salah satunya Al-Imam Abdullah bin Abbas. Sebagian ulama yang lain lagi berkata karunia Allah yang paling besar adalah akal. Adapun dalam kitab tafsir Al-Ma'thur Al-Imam As-Suyuti dijelaskan bahwasanya dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidak aku utus engkau wahai Muhammad kecuali engkau rahmat bagi seluruh alam semesta. Maka dengan adanya ilmu Al-Quran dan akal sebagai karunia Allah, dan dengan adanya Nabi Muhammad sebagai rahmat Allah, hendaklah mereka bergembira, hendaklah kita bergembira. Saudara-saudara, ketika Nabi Muhammad lahir, seluruh alam jagat raya bergembira, semuanya bergembira. Para malaikat beristighfar kepada Allah, pintu langit dibuka, para hilman pelayan surga menggelar permadani, para wildan surga mereka menaburkan permata bergembira menyambut kelahiran Rasulullah. Semua bergembira illa iblis, kecuali iblis. Ketika Nabi Muhammad lahir, iblis teriak, iblis menjerit sekencang-kencangnya, tidak rela, tidak ridho dengan kelahiran Nabi Muhammad. Kenapa? Karena musuh iblis yang paling besar telah lahir, yaitu Rasulullah. Dalam riwayat Nabi pernah nanya kepada iblis, "Wahai iblis, siapa musuh yang paling besar? Wahai iblis, siapa makhluk yang paling kau benci?" Apa jawab iblis? "Anta ya Muhammad." Kamu wahai Muhammad, musuh yang paling besar. Kamu makhluk yang paling aku benci. Setelah aku siapa? Setelah engkau, keluargamu, anak cucumu adalah makhluk yang paling aku benci setelah kamu. Saudara-saudara, para habaib adalah dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Saya tanya jawab bareng-bareng. Berarti kalau ada yang benci para habaib, siapa itu orang? Siapa itu orang? Al-Habib Rizik bin Husain bin Syihab, beliau adalah anak cucu Nabi Muhammad yang memperjuangkan agama datuk-datuknya, berdakwah pagi siang sore malam demi tegaknya kalimat Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau ada yang benci beliau, siapa itu orang? Kalau ada yang memerangi
beliau siapa itu orang? Kalau ada yang mencaci maki beliau siapa itu orang? Kalau polisi ingin memenjarakan beliau berarti polisi dan polisi apa? Kalau presiden ingin mengkriminalisasi beliau berarti presiden dan presiden apa? Kalau ada yang menggembosi perjuangan beliau berarti siapa? Kalau ada yang melemahkan perjuangan beliau berarti siapa? Iblis, orang-orang yang benci kepada dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Dalam Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Hum fitrati, khuliqu min tinati, fawailun lil mukaththibina bi fadlihim, man ahabbahu ahabbahu Allah, man abghadahum abghadahu Allah." Kata Nabi, mereka keluargaku, mereka anak cucuku, mereka diciptakan dari tanahku, maka celakalah bagi orang-orang yang mendustakan keutamaan mereka. Siapa orang yang cinta kepada mereka akan dicintai oleh Allah, siapa orang yang membenci mereka akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, iblis tidak suka dengan maulid Nabi Muhammad. Saya tanya, berarti kalau ada yang tidak suka dengan maulid, siapa itu orang? Kalau ada yang membenci maulid Nabi, siapa itu orang? Kalau ada yang mau membubarkan acara maulid, siapa itu orang? Kalau ada yang mau cegat orang-orang untuk hadir acara maulid, siapa itu orang? Iblis, saudara-saudara. Saudara-saudara, kemarin Maulid Akbar Yaumi 212 dihadiri jutaan umat Islam. Saudara-saudara, demi Allah, tidak ada pun satu sosok ulama baik dari NU ataupun Muhammadiyah atau dari manapun yang bisa mempersaudarakan umat Islam, yang bisa mengumpulkan jutaan umat Islam, yang bisa menyatukan umat Islam. Kamu tahu kemarin waktu 212, humul ladzina yunkiruna al-maulid hum yahduruna fil maulid. Mereka orang-orang yang ingkar sama maulid, Wahabi yang pakai celana cingkrang, jenggotnya 3 lembar, mereka yang bilang maulid bid'ah, maulid sesat, ikut hadir baca maulid. Saudara-saudara, mereka yang ingkar sama maulid kemarin ikut baca maulid. Tidak ada satupun sosok yang bisa mengumpulkan jutaan umat seperti itu, yang bisa menyatukan, mempersaudarakan selain daripada sosok Al-Habib Rizik bin Hussein bin Syihab. Saudara-saudara, oleh karena itu, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, seringkali saya katakan bahwa saya Habib Rizik, beliau bukan hanya miliknya FPI saja, tetapi beliau adalah milik seluruh umat Islam. Betul? Maka kalau ada pemerintah mengkriminalisasi beliau, polisi ingin menangkap beliau, siapapun yang mau macam-macam dengan beliau, maka kalian bukan hanya berhadapan dengan FPI, tapi kalian akan berhadapan dengan kami, umat Islam dan rakyat Indonesia. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kami para habaib-habaib Buddha, demi Allah, andaikan para pemerintah, andaikan para polisi ingin memasukkan beliau ke penjara, demi Allah, kami para habib-habib Buddha, kami di seluruh Indonesia, para habib-habib Buddha siap untuk memenuhi penjara-penjara untuk menggantikan posisi beliau dalam penjara. Saudara-saudara, kemudian yang terakhir, saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita doakan saudara-saudara kita di Palestina agar Allah Subhanahu wa taala berikan keselamatan, agar Allah berikan kemenangan. Saudara-saudara, 50 tahun mereka berjuang, 50 tahun mereka berjuang untuk mempertahankan hak-haknya. 50 tahun saudara-saudara kita berjuang. Mereka berjuang untuk apa? Mereka berjuang untuk kemerdekaannya. Israel laknatullah, mereka datang ke Palestina tidak bawa apa-apa, mereka numpang di Palestina. Terus sekarang mereka mereka mengakui bahwasanya Yerusalem sebagai ibu kota mereka dan didukung oleh Amerika Serikat yang dipimpin oleh Donald Trump. Oleh karena itu, 50 tahun sudah jutaan mereka yang mati syahid berjuang di jalan Allah. Mereka umat Islam Palestina menjadi wakil bagi umat Islam untuk menjaga Al-Aqsa. Al-Aqsa bukan hanya milik umat Islam Palestina saja, tetapi Al-Aqsa adalah milik seluruh umat Islam. Saudara-saudara, jikalau wanita-wanita kalian berdandan dengan bedak wanita-wanita Palestina dan dandan mereka adalah debu-debu peperangan, jikalau istri-istri kalian mereka mengangkat sendok dan garpu, wanita-wanita Palestina mereka mengangkat senjata untuk membela kehormatan mereka, sampai-sampai wanita-wanita di Palestina mereka kalau tidur pakai jilbab. Saudara-saudara, ketika ditanya kenapa kamu tidur pakai jilbab, aku takut jikalau nanti tiba-tiba malam kami tidur rumah kami dibom, kemudian aku mati dalam keadaan membuka aurat. Saudara-saudara, kamu mau tahu arti keberanian
engkau pengen lihat apa itu keberanian, lihatlah anak-anak kecil Palestina berhadapan dengan tank-tank Israel, berhadapan dengan serdadu-serdadu Israel yang bersenjata lengkap. Anak-anak kecil Palestina mereka hanya bersenjatakan batu dalam genggaman, saudara-saudara. Si Al-Quds, Al-Quds adalah simbol perjuangan, Al-Quds adalah lambang kesucian, Al-Quds adalah arti daripada perjuangan. Oleh karena itu kewajiban bagi kita semua untuk membela saudara-saudara kita. Mathalul mu'min fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim mathalul jasad idza ishtaka minhu udhun tada'a sa'irul jasad bis-sahari wal humma. Perumpamaan orang mukmin di dalam mengasihi, di dalam menyayangi, di dalam melindungi bagaikan satu jasad. Apabila ada satu jasad yang tersakiti, seluruh tubuh akan merasakan demam. Maka derita umat Islam Palestina juga adalah derita kita, saudara-saudara. Tangisan mereka juga adalah tangisan mereka, kesengsaraan mereka juga adalah kesengsaraan kita. Oleh karena itu, saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah, semuanya ikuti kata-kata saya. Labbaika ya Palestina, labbaika ya Palestina, labbaika ya Palestina. Wahai saudara-saudara kami, umat Islam Palestina, demi Allah yang memegang nyawa kami, kami bangsa Indonesia, kami rakyat Indonesia, kami umat Islam Indonesia, selama kemerdekaan Palestina belum diberikan kepada mereka, selama Israel laknatullah masih menjajah Palestina, selama azan masih belum berkumandang di dalam Masjid Al-Aqsa, selama sujud masih dilarang.